Kita akan membahas tentang tata koordinat yang sangat penting dalam memahami posisi benda langit. Dengan memahami konsep-konsep seperti koordinat horizon, ekuatorial, twilight, dan geografis, kita dapat lebih baik dalam mengamati dan menganalisis fenomena astronomi. Mari kita mulai dengan mempelajari konsep-konsep dasar dan aplikasinya dalam astronomi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KASN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Jeng Syara Nabila dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang tata koordinat dengan subbab materi tata koordinat horizon, tata koordinat ekuatorial, twilight, dan tata koordinat geografis. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 5. Gambarkan proyeksi posisi bintang pada ekuator langit dengan menentukan HA, sudut jam bintang melalui persamaan LST sama dengan RA plus HA. 6. Tarik proyeksi bintang tersebut ke arah lingkaran edar hari. Twilight. Para astronom juga membagi sebuah definisi senja atau fajar twilight, di mana ada 3 senja atau fajar, yaitu senja sipil ketika altitude matahari minus 6 derajat, senja nautikal ketika altitude matahari minus 12 derajat, dan senja astronomis ketika matahari beraltitude minus 18 derajat. Hal itu juga berlaku untuk fajar. Ada sebuah persamaan turunan dari segitiga bola yang menyatakan panjangnya siang 2T, di mana T yaitu T sama dengan minus tan Pi dikali tan delta sun. Tata koordinat geografis. Lingkaran dasarnya sama dengan ekuator khatulistiwa bumi. Kutub-kutubnya sama dengan kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Titik awal penelusuran 0 derajat sama dengan bujur sama dengan Greenwich di dekat London, Inggris. Lintang sama dengan ekuator bumi. Koordinatnya yang pertama lambda sama dengan meridian atau bujur tempat. Dihitung ke arah timur untuk bujur timur BT dan ke arah barat untuk bujur barat BB. Rentang lambda sama dengan 0 derajat sampai dengan 180 derajat BB dan 0 derajat sampai dengan 180 derajat BT. Hubungannya dengan waktu sama dengan 24 jam menempuh 360 derajat, 1 jam sama dengan 15 derajat, 4 menit sama dengan 10 dan 4 detik sama dengan 1 aksen. Waktu zon atau waktu daerah. Perbedaan setiap zon waktu besarnya 15 derajat. Waktu lokal atau waktu setempat adalah waktu yang sesuai dengan waktu bujur setempat. Waktu daerah, zone time atau waktu wilayah adalah waktu yang sesuai dengan waktu daerah setempat. Misalnya WIB berbeda 7 jam dari GMT. Waktu Greenwich. WIB sama dengan GMT plus 7 jam. 2. Ada Pi sama dengan lintang pengamat diukur dari ekuator ke arah kutub utara bumi untuk lintang positif dan ke arah kutub selatan. Garis bujur lambda sama dengan 0 derajat, meridian standar melewati Greenwich. Di timur Greenwich BT, di barat BB. Garis lintang Pi sama dengan 0 derajat, khatulistiwa sama dengan 90 derajat, sama dengan kutub utara, sama dengan minus 90 derajat, sama dengan kutub selatan. Nah, berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita bahas, mari kita latihan soal-soal ya. Ke-11, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa matahari saat itu berada di atas suatu tempat yang lintang geografisnya. Matahari berada di zenit pengamat ketika lintang pengamat sama dengan deklinasi matahari.
Pi sama dengan delta sama dengan 13 derajat 37 aksen. Jadi jawabannya E. Pertanyaan ke-12, diketahui pada tanggal 16 Juli matahari berada di zenit kota Mekah. Ahmad dan Cahyana melakukan pengamatan panjang bayang-bayang di dua tempat yang berbeda. Di tempat Ahmad, pada momen matahari di atas Mekah menunjukkan panjang bayang-bayang 3 kali panjang tongkat lurus yang berdiri tegak lurus. Sedangkan di tempat Cahyana pada momen matahari di atas Mekah menunjukkan panjang bayang-bayang 2 kali panjang tongkat lurus yang berdiri tegak lurus. Bila DA jarak tempat Ahmad ke Mekah dan DC jarak tempat Cahyana ke Mekah, maka DA per DC adalah dari tanggal pengamat bisa dihitung deklinasi matahari yaitu delta sama dengan 23,5 sin dalam kurung 360 per 365,25 T sama dengan delta sama dengan 21 derajat 14 aksen. Asumsi pertama adalah mereka bertiga, kota Ahmad, Cahyana, dan Mekah berada di bujur yang sama, yaitu sama-sama melihat fenomena matahari berada di kulminasi atas. Untuk Ahmad, tan ZA sama dengan 3 sama dengan ZA sama dengan 71 derajat 33 aksen. Untuk Cahyana, tan ZC sama dengan 2 sama dengan ZC sama dengan 63 derajat 27 aksen. DA per DC sama dengan ZA per ZC sama dengan 1,13. Jadi jawabannya C. Soal ke-13, pada jam 20.00 WIB ketika Ahmad sedang berada di Surabaya, ia melihat sebuah satelit melewati meridian dengan latar belakang Centaurus. Jika satelit itu mempunyai periode 10 jam, pukul berapa satelit itu akan melewati kembali meridian Ahmad dengan latar belakang rasi Centaurus? Carilah periode sinodis. 1 per P sinodis sama dengan 1 per P sat minus 1 per P sideral objek pusat sama dengan P sinodis sama dengan 17H 10M. Jadi pukul LT sama dengan 17H 10M ditambah 20 sama dengan 13H 10M. Jawabannya D. Pertanyaan ke-14, pada tanggal 23 September jam 12 WIB, panjang bayang-bayang sebuah tongkat oleh matahari di kota Bonjol, Sumatera, lokasi di ekuator. Pembahasannya, karena Bonjol berada di ekuator dan pengamatan dilakukan pada tanggal 23 September, deklinasi matahari 0, maka panjang bayang-bayang tongkat yaitu 0. Jawabannya A. Pertanyaan yang ke-15, arah kedudukan tahunan matahari di langit bila diamati oleh pengamat dari bumi? Jawabannya B. Hanya melewati kawasan 13 rasi bintang. Pertanyaan ke-16, seorang pengamat di suatu tempat mencatat bahwa matahari terbit jam 05H dan terbenam jam 17H GMT. Berapa bujur tempat pengamat itu berada? Abaikan persamaan waktu. Nah, pembahasannya, normalnya matahari terbit pukul 06.00 waktu lokal. Jika ada pengamat mengamati terbit matahari pukul 05.00 GMT, artinya beda waktu antara pengamat dan Greenwich, yaitu 1 jam atau 15 derajat. Beda bujurnya dengan pengamat berada lebih timur dari Greenwich. Jadi jawabannya A. Pertanyaan yang ke-17, jika kita tinggal di tempat dengan lintang 30 derajat LU, maka tinggi matahari pada tengah hari lokal saat vernal equinox adalah? Karena vernal equinox, maka deklinasi matahari yaitu 0 derajat. Maka ketinggian matahari A yaitu alpha sama dengan 90 minus pi sama dengan 60 derajat. Jawabannya D. Pertanyaan ke-18, dari sebuah lokasi, sebuah planet terlihat dengan mata telanjang cemerlang di langit. Malam sekitar tengah malam hampir tepat di zenit. Maka kemungkinan itu adalah planet. Planet yang bisa diamati tengah malam adalah planet yang bisa mengalami oposisi. Maka dengan kata lain planet luar, dan karena diamati dengan mata telanjang berarti objek yang paling mungkin adalah Jupiter. Jawabannya berarti C. Pertanyaan ke-19, matahari paling lama berada di atas horizon bila di kutub selatan pada tanggal 22 Desember matahari berada di atas horizon sepanjang hari. Jadi jawabannya B. Pertanyaan ke-20, jika di sebuah lokasi saat sekitar tengah hari, tongkat yang dipancangkan di tegak lurus di tanah tidak memiliki bayangan,
matahari tepat berada di atasnya. Maka dapat ditarik kesimpulannya, tongkat tidak memiliki bayangan ketika posisi matahari berada di zenit tongkat tersebut. Dengan kata lain, deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat. Deklinasi matahari berubah-ubah dari minus 23,5 sampai plus 23,5, sehingga lintang yang bisa mengalami fenomena itu adalah lintang 23,5 LS sampai dengan 23,5 LU. Jadi jawabannya D. Wah, berdasarkan materi tentang tata koordinat yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu tata koordinat horizon, tata koordinat ekuatorial, twilight, dan tata koordinat geografis. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti sistem koordinat geografis digunakan dalam navigasi untuk menentukan posisi dan arah seperti dalam penggunaan GPS. Selain itu, koordinat geografis juga digunakan dalam penerbangan dan pelayaran untuk menentukan rute akurat. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.